Kalau kalian ingin untung 100%, kalian nggak punya barang ya, barang hadiah semua yang kalian jual, itu untungnya 100%. Menyambung konten saya tentang bagaimana menghitung profit jualan di Shopee kemarin, ada yang komen gini ya. Padahal gampang aja kan, tinggal HPP, maksudnya modal, tambahin admin, tambahin biaya iklan, udah ketemu gitu, tinggal tambahin aja mau ambil untung berapa. Kita mikir-mikir ya. Oke, anggap aja gini. Saya bilang di sini modal ya, HPP-nya modal. Kita punya modal 100.000 nih. Lalu dia bilang tinggal tambahin aja biaya admin. Oke, biaya admin. Biaya adminnya katakanlah 15%, lalu ada iklan. Iklannya anggap aja 10%, anggap aja ya 10%. Nah, kan sudah 25%. Lalu kita mau ngambil untung berapa? Aku mau ngambil untung katakanlah profit 25%. Oke, jadi kalau ini di total 50%. Ya kan? Jadi ya udah tinggal tambahin aja 100.000 tambah adminnya kan 15%, tambah iklannya 10%, tambah mau ngambil untung 25%, total 50%, berarti harga jual 150.000. 150.000 dari mana? 100.000 tambah 50% dari target yang diinginkan ini. Harga jual jadi 150.000. Kira-kira bener nggak sih profitnya jadi 25%? Kita hitung yuk. Ada satu kesalahan yang teman-teman pikirkan bahwa ngapain sih ribet-ribet ngitung gitu, gampang aja. Kayak punya modal segini, admin 15%, iklan 10%, profit yang saya mau 25% bersih gitu kan. Udah berarti 50%, udah jual 150 aman gitu. Bener nggak sih aman? Yuk kita hitung. Kesalahannya adalah saat kalian menghitung semua ini, kalian hitung dari harga modal kalian. Padahal yang terjadi akan dibebankan dari harga jual. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan cara yang tadi di komen sama Mas Vicky ini ya, Mas Vicky komennya udah gampang aja seperti itu, kalian akan terjebak. Terjebaknya apa? Terjebaknya kalian akan berpikir bahwa keuntungan kalian kan 25%. Kok 25%? Karena kan sudah saya hitung biaya adminnya, saya sudah hitung biaya iklannya, saya sudah ngambil untung 25%. Terus saya lihat di bisnis analisis ya, bisnis analisis saya, omset ya, omset ada dikatakanlah 200 juta. Berarti kalau saya untung 25%, maka keuntungan saya berapa? 25% kali 200 juta. Saya punya untung bersih 50 juta. Enak dong, ya kan? Untung 50 juta sebulan, bisalah buat beli mobil, beli rumah, beli motor, beli HP baru, iPhone terbaru juga oke. Tapi bener nggak sih kita dapat segini sebulan? Dengan cara metode perhitungan seperti ini, kita cek yuk. Biaya admin sama iklannya bener. Kan kita jual tadi di angka 150.000. Harga jual kita 150.000 ya kan. Kemudian kita hitung biaya admin. Anggap aja ini bersih 10% gitu kan. 10% dari 150, 15.000 ya kan. Kemudian modal barangnya tadi, produknya tadi ya, bukan HPP. Nanti kalau HPP saya dikomplain lagi. HPP kan sudah include. Enggak, ini modal barang, harga barang kita. 100.000. Ya kan? Nah, kalau kita kurangi 150 harga jual, dikurangi admin, dikurangi iklan, dikurangi modal barang, maka keuntungan bersih kita ada di angka 12.500. Nah, sekarang kita baru hitung berapa persen keuntungan kita. Cara menghitungnya adalah keuntungan dibagi harga jualnya. Jadi, 12.000 dibagi 150.000. Akan ketemu angka 8%. Jadi, keuntungan yang kita dapatkan bukan 25% seperti yang tadi kalian hitung, tapi sebetulnya hanya 8%. Jadi kalau nanti omset kalian di sini 200 juta,
Ya, tapi ingat, kalau di bisnis analisis Shopee itu omset kalian 200 juta, itu artinya belum tentu 200 juta, ya. Karena pembatalan, retur, dan lain sebagainya itu sudah include. Biasanya pengalaman saya dari angka ini hanya sekitar 80-85% aja. Anggap aja 85%, berarti sebetulnya omset bersih kita itu satu bulan, kalau di bisnis analisis 200 juta, omset bersih kita tuh hanya sekitar 170 juta saja. Ya, kalau omset bersih kita 170 juta dan profit kita ada di angka 8%, ya kalau kalian kalikan saja. Artinya, keuntungan bersih yang kita dapatkan ada di angka 13 juta 600.000 saja. Dari awalnya yang kita berpikir bahwa keuntungan kita di angka 50 juta, ya, ternyata keuntungan kita hanya 13,6 juta. Bagaimana nggak cicilan mobilnya macet, cicilan rumahnya macet kalau kondisinya seperti ini. Jadi saya bukan bermaksud sok pinter dan ngajarin segala macam, tapi inilah yang sering terjadi kepada teman-teman UMKM yang tidak peduli bagaimana cara menghitung. Udah, daripada pusing mas, saya mau gampang aja. Saya punya modal segini, admin kan segini, iklan segini, gua mau ngambil untung segini, ya udah harga jual segini. Hati-hati teman-teman, salah ya. Kalau kalian jualan di Shopee, yang harus kalian fokuskan bukan di sini. Jadi kalau di Shopee itu tidak ada yang namanya untung 100% teman-teman. Nggak ada. Untung maksimal itu hanya 99%. Kalau kalian ingin untung 100%, kalian nggak punya barang ya, barang hadiah semua yang kalian jual, itu untungnya 100%. Ya, jadi semua harus dihitung dari harga jual, maka kalian akan urutkan, silakan ikuti cara saya seperti ini supaya kalian tahu berapa keuntungan. Ini hanya gambaran besar, cara gampang, cara bodohnya aja lah ya, cara bodoh aja udah rumit. Apalagi kalau kalian ingin pakai cara jelimet di mana kalian mulai menghitung, membreakdown satu persatu. Nah, kalau kalian mau lebih detail lagi, ya kalian bisa join aja di membership saya di YouTube untuk dapat bagaimana cara perhitungan yang lebih detail lagi. Terima kasih teman-teman semuanya, salam cuan. Langsung. Menyambung konten saya tentang bagaimana menghitung profit jualan di Shopee kemarin, ada yang komen gini ya. Padahal gampang aja kan, tinggal HPP, maksudnya modal, tambahin admin, tambahin biaya iklan, udah ketemu gitu, tinggal tambahin aja mau ambil untung berapa. Kita mikir-mikir ya. Oke, anggap aja gini. Saya bilang di sini modal ya, HPP-nya modal. Kita punya modal 100.000 nih, ya kan? Kita punya modal 100.000, lalu dia bilang tinggal tambahin aja biaya admin. Oke, biaya admin. Biaya adminnya katakanlah 15%. Lalu ada iklan. Iklannya anggap aja 10%. Anggap aja ya 10%. Nah, kan sudah 25%. Lalu kita mau ngambil untung berapa? Aku mau ngambil untung katakanlah profit 25%. Oke, jadi kalau ini di total 50%, ya kan? Jadi ya udah tinggal tambahin aja 100.000 tambah adminnya kan 15%, tambah iklannya 10%, tambah mau ngambil untung 25%, total 50%, berarti harga jual 150.000. 150.000 dari mana? 100.000 tambah 50%. Dari target yang diinginkan ini. Harga jual jadi 150.000. Kira-kira benar nggak sih profitnya jadi 25%? Kita hitung yuk. Ada satu kesalahan yang teman-teman pikirkan bahwa ngapain sih ribet-ribet ngitung gitu, gampang aja. Kayak punya modal segini, admin 15%, iklan 10%, profit yang saya mau 25% bersih gitu kan. Udah berarti 50%, udah jual 150 aman gitu. Bener nggak sih aman? Yuk kita hitung. Kesalahannya adalah saat kalian menghitung, semua ini kalian hitung dari harga modal kalian. Padahal yang terjadi akan dibebankan dari harga jual. Jadi teman-teman, kalau teman-teman
menggunakan cara yang tadi di komen sama Mas Vicky ini ya, Mas Vicky komennya udah gampang aja seperti itu, kalian akan terjebak. Terjebaknya apa? Terjebaknya kalian akan berpikir bahwa keuntungan kalian kan 25%. Kok 25%? Karena kan sudah saya hitung biaya adminnya, saya sudah hitung biaya iklannya, saya sudah ngambil untung 25%. Terus saya lihat di bisnis analisis ya, bisnis analisis saya, omset ya, omset ada dikatakanlah 200 juta. Berarti kalau saya untung 25%, maka keuntungan saya berapa? 25% kali 200 juta. Saya punya untung bersih 50 juta. Enak dong, ya kan? Untung 50 juta sebulan, bisalah buat beli mobil, beli rumah, beli motor, beli HP baru, iPhone terbaru juga oke. Tapi bener nggak sih kita dapat segini sebulan? Dengan cara metode perhitungan seperti ini, kita cek yuk. Kita cek. Ini anggap aja ini bener. Ya, yang ini benar. Biaya admin sama iklannya benar. Kan kita jual tadi di angka 150.000. Harga jual kita 150.000 ya kan. Kemudian kita hitung biaya admin. Biaya adminnya ada di angka 15% ya. 15% itu tidak dihitung dari modal kita, tapi dari harga jual kita. Maka 15% dikali 150.000, kita ketemu biaya admin kita 22.500. Kemudian iklan. Iklan ini asumsi aja ya. Kalau kalian bisa lebih kecil atau bisa lebih gede, silakan dihitung sendiri. 10%. Anggap aja saya nggak ngitung PPN-nya juga ya. Nggak ngitung PPN-nya. Anggap aja ini bersih, 10% gitu kan. 10% dari 150, 15.000. Ya kan? Kemudian modal. Modal barangnya tadi, produknya tadi ya, bukan HPP. Nanti kalau HPP saya dikomplain lagi. HPP kan sudah include. Enggak, ini modal barang, harga barang kita. 100.000. Ya kan? Nah, kalau kita kurangi 150 harga jual, dikurangi admin, dikurangi iklan, dikurangi modal barang, maka keuntungan bersih kita ada di angka 12.500. Nah, sekarang kita baru hitung berapa persen keuntungan kita. Cara menghitungnya adalah keuntungan dibagi harga jualnya. Jadi, 12.000 dibagi 150.000. Akan ketemu angka 8%. Jadi keuntungan yang kita dapatkan bukan 25% seperti yang tadi kalian hitung, tapi sebetulnya hanya 8%. Jadi kalau nanti omset kalian di sini 200 juta, ya, tapi ingat, kalau di bisnis analisis Shopee itu omset kalian 200 juta, itu artinya belum tentu 200 juta, ya. Karena pembatalan, retur, dan lain sebagainya itu sudah include. Biasanya pengalaman saya dari angka ini hanya sekitar 80-85% aja. Anggap aja 85%, berarti sebetulnya omset bersih kita itu satu bulan, kalau di bisnis analisis 200 juta, omset bersih kita tuh hanya sekitar 170 juta saja. Ya, kalau omset bersih kita 170 juta dan profit kita ada di angka 8%, ya kalau kalian kalikan saja. Artinya, keuntungan bersih yang kita dapatkan ada di angka 13.600.000 saja. Dari awalnya yang kita berpikir bahwa keuntungan kita di angka 50 juta, ya, ternyata keuntungan kita hanya 13,6 juta. Bagaimana nggak cicilan mobilnya macet, cicilan rumahnya macet kalau kondisinya seperti ini. Jadi saya bukan bermaksud sok pinter dan ngajarin segala macam, tapi inilah yang sering terjadi kepada teman-teman UMKM yang tidak peduli bagaimana cara menghitung. Udah, daripada pusing mas, saya mau gampang aja. Saya punya modal segini, admin kan segini, iklan segini, gua mau ngambil untung segini, ya udah harga jual segini. Hati-hati teman-teman, salah ya. Kalau kalian jualan di Shopee, yang harus kalian fokuskan bukan di sini. Jadi kalau di Shopee itu tidak ada yang namanya untung 100% teman-teman. Nggak ada.
untung maksimal itu hanya 99%. Kalau kalian ingin untung 100%, kalian nggak punya barang, ya barang hadiah semua yang kalian jual, itu untungnya 100%. Ya, jadi semua harus dihitung dari harga jual, maka kalian akan urutkan, silakan ikuti cara saya seperti ini, supaya kalian tahu berapa keuntungan. Ini hanya gambaran besar, cara gampang, cara bodohnya aja lah, ya, cara bodoh aja udah rumit. Apalagi kalau kalian ingin pakai cara jelimet di mana kalian mulai menghitung, membreakdown satu persatu. Nah, kalau kalian mau lebih detail lagi, ya kalian bisa join aja di membership saya di YouTube untuk dapat bagaimana cara perhitungan yang lebih detail lagi. Terima kasih teman-teman semuanya, salam cuan.